Halo, nama saya Yulio Andika Laksmana. Nomor induk mahasiswa 19211000078. Nah, topik bahasan kali ini adalah karakteristik dan klasifikasi produk. Apa sih itu? Nah, kita akan menjelaskannya lewat slide di samping ini. Nah, sebelum kita membilah-bilah dalam tentang karakteristik dan klasifikasi produk, materi bahasan akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, hierarki nilai pelanggan. Yang kedua adalah gagasan pasar, meta market dan metamediaris. Yang ketiga, klasifikasi produk. Nah, pasti pada penasaran, apa sih isi dalam materi bahasan tersebut? Nah, yang pertama, hierarki nilai pelanggan. Tingkat produk, hierarki nilai pelanggan. Nah, di dalam hierarki nilai pelanggan ini terdapat 5 tingkat produk di mana setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Nah, yang pertama, pada tingkat dasar terlebih dahulu, manfaat inti, core benefit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Pemasar harus melihat diri mereka sebagai penyedia manfaat tersebut. Nah, kan gini, layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Nah, agar konsumen dapat menikmati manfaat. Nah, pemasar itu harus melihat dirinya sendiri. Apakah produknya sudah dapat berlaku di pemasaran baik atau tidak. Maka dari itu pemasar harus betul-betul menyiapkan produk yang akan diterbitkan di pasar. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi basic product atau produk dasar. Nah, pemasar harus mengubah manfaat inti yang produk yang kita akan jual atau jasa yang kita akan jual. Nah, contohnya saya ambilkan di bioskop. Nah, di bioskop itu tidak hanya melihat layar dengan film aja kan, pasti di situ tersedia kursi. Nah, itu yang dinamakan manfaat inti diubah menjadi produk dasar, basic product. Nah, dari manfaat inti bioskop tersebut kita ubah ke dalam kenyamanan para penggunanya. Nah, seperti itu, tingkat kenyamanan sehingga pelanggan nyaman dengan apa yang kita sediakan tersebut. Nah, itu pada tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan. Aspek produk basa karangdawane. Nah, sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Nah, kita harus seperti tadi teman-teman. Pada tingkat dasarnya, pemasar harus mempersiapkan produknya agar mencapai apa sih kebutuhan konsumen itu tercapai, melebihi ekspektasi. Nah, seperti itu. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat keempat ini kan pemasar sudah tahu ini kebutuhan pelanggan. Nah, kita menyediakan kebutuhan tersebut, jebret ke pemasaran. Nah, konsumen dapat menikmati produk yang kita jual tersebut dan mencapai melebihi tingkat ekspektasi
yang diharapkan pelanggan. Pada tingkat kelima, produk potensial produk mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang memungkinkan dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Nah, ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Nah, jadi kita akan menerbitkan produk yang berbeda dari yang lain dan memuaskan pelanggan. Kebutuhan pelanggan tercukupi dengan produk yang beda dan dapat melebihi nilai ekspektasi. Nah, seperti itu hierarki nilai pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas topik selanjutnya, meta market dan meta mediaris. Gagasan dalam pemasaran yang coba disuguhkan Klotter yaitu mengenai meta market yang memfasilitasi semua kegiatan yang tercakup dalam upaya memperoleh sebuah item untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, meta market memfasilitasi kegiatan, upayanya memperoleh sebuah item yang digunakan atau dikonsumsi. Lah, itu seperti pasar, teman-teman. Pasar yang mencakup memperoleh item dan dapat digunakan. Itu seperti pasar, kita melakukan jual beli di marketplace. Kalau di Facebook ada marketplace, itu tempat orang-orang jualan. Nah, meta market itu contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, dan meta mediari atau meta mediaris adalah sebuah perantara. Perantara ini menghubungkan antara produsen dengan konsumen mengenai berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing. Nah, contohnya seller, teman-teman. Seller marketing. Nah, menjadi seller marketing itu harus pandai-pandai, teman-teman. Kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan sehingga si seller itu mendapatkan informasi sehingga si seller itu melaporkan ke pusat dan melaporkan apakah yang dibutuhkan oleh si pelanggan tersebut. Contohnya, seller tersebut mendapatkan informasi dari si pelanggan dan membuatkannya sebuah produk yang nantinya akan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan tersebut. Jadi ada hubungan timbal balik di meta mediaris ini. Yang selanjutnya kita memasuki materi klasifikasi produk. Menurut Kotler, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Produk berdasarkan wujudnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu barang. Nah, teman-teman pasti tahu kan barang. Nah, barang itu adalah produk yang memiliki wujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, dan disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Nah, saya akan memberi contoh ya teman-teman. Ini pen. Nah, pen ini dapat dipegang, diraba, kita bisa melihatnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya jasa. Jasa itu adalah merupakan aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, dikonsumsi pihak lain, seperti halnya bengkel reparasi,
salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, klarifikasi berdasarkan daya tahan. Produk berdasarkan aspek daya tahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang tidak tahan lama, non-durable goods. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, terdapat umur ekonomis di dalam barang tersebut. Contohnya, pasti teman-teman punya sabun kan? Nah, sabun akan habis jika kita pakai terus-menerus. Yang selanjutnya, barang tahan lama. Durable goods. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Umur ekonomisnya untuk pemakaiannya normal adalah 1 tahun lebih. Contohnya, lemari es, mesin cuci, pakaian, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, klarifikasi barang konsumen. Produk juga dapat diklasifikasikan berdasarkan konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, Fandi Ciptono mengklasifikasikan produk menjadi 1. Barang konsumen. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir, individu, atau rumah tangga, dan bukan untuk kepentingan bisnis. Barang konsumen dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, convenience good, merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi, atau dalam kata lain sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Yang kedua, shopping goods adalah barang yang proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria pembanding meliputi harga, kualitas, dan model masing-masing. Contohnya, alat rumah tangga, pakaian, dan kosmetik. Special goods adalah barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khususnya untuk membelinya. Umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah dan merek dan model yang spesifik seperti mobil Jaguar dan pakaian desain terkenal. Unsold good adalah barang yang tidak diketahui oleh konsumen, atau kalaupun sudah diketahui oleh konsumen, konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. Contohnya batu nisan, ensiklopedia, dan tanah perkuburan. Nah, selanjutnya barang industri, teman-teman. Barang industri adalah barang yang dikonsumsi oleh industriawan, konsumen antara atau konsumen bisnis.
barang industri digunakan untuk keperluan selain dikonsumsi langsung, yaitu diperoleh menjadi barang lain atau untuk dijual kembali. Nah, barang ini dibagi jadi 3 kelompok, teman-teman. Yang pertama, material and part. Merupakan barang yang seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi. Kelompok ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu bahan baku serta bahan jadi dan suku cadang. Selanjutnya, capital item. Merupakan barang tahan lama, long lasting, yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Supply and service merupakan barang yang tidak tahan lama, serta jasa yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi. Seperti itu, barang industri pengenalannya terdapat 3, yaitu material and part, capital item, supply and service. Terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada salah kata atau bicara yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat di kehidupan teman-teman. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom bawah ini ya.